Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya anak-anakku kelas 7 ini mengerti perkataanku. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, kalian masih semangat? Tidak? Oke, Bu Ayu dicek semangatnya dulu. Harusnya kalau udah pembelajaran kedua, ketiga, tadi kan sudah mengerjakan ini kan, remedi kan? Harus tambah semangat, apalagi udah istirahat, udah jajan, udah makan. Sudah makan semua? Oh, Ian, nanti setelah ini boleh jajan es krim. Mbak ini kasih es krim, nanti silahkan ke Surya Mart ambil es krim. Ambil es krim 2 kali sehari. Pas silahkan ambil es krim. Oke, cek semangatnya dulu. Semangat pagi. Semboyan kita. Apa arti fastabiqul khairat? Pintar, Masya Allah. Jadi setiap hari kita harus lebih baik daripada hari kemarin. Setiap yang melakukan kebaikan kita harus lebih baik daripada itu. Contohnya Naswa hari ini melakukan kebaikan apa? Jangan. Fabian hari ini melakukan kebaikan apa? Contoh sholat subuh tepat waktu, betul kan? Betul, alhamdulillah. Sholat subuh tepat waktu, apalagi ditambah ke masjid, itu namanya berlomba-lomba dalam kebaikan. Tepat waktu sudah oke, ke masjid apalagi, ditambah lagi sholat sunnah fajar, melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Siapa yang tidak masuk hari ini? Alam kenapa? Sakit. Yang kedua, Damar, dia Alfa. Jadi nanti Bu Ayu akan tanya kepada wali kelasnya kenapa dia tidak masuk. Yang Bu Ayu cek satu persatu namanya, yang hadir bilang hadir, yang perempuan hadiroh. Reza. Oke. Angkat tangan. Reza. Erlangga. Dimas. Fabian. Angga. Eksan. Mana? Tangan kanan atau tangan kiri? Zahra. Naswa. Safitri. Oke. Balik. Oke, Mbak Indi hadir. Lanjut, supaya pembelajaran kita lebih barokah, maka kita akan mengawali dengan berdoa. Yuk, silahkan ketua kelas memimpin berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga Allah meridhoi kegiatan kita pada hari ini dan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Nah, untuk mengawali aktivitas kegiatan kita pada hari ini, biasanya kita akan melakukan murajaah surat pendek. Kalau kemarin sudah Al-Kautsar, sekarang surah Al-Asr. Membaca surah Al-Asr bersama-sama. Wahid Isnain Salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Supaya apa kita murojaah? Supaya membiasakan kebiasaan Islami pada kalian. Jadi setiap hari kita harus mendengarkan maupun membaca Al-Quran. Paling tidak kita setiap harinya amunisinya itu harus Al-Quran. Untuk melanjutkan pembelajaran kita, supaya kita menerapkan profil pelajar Pancasila, maka mari kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Silakan berdiri semua. Yuk. Oke.
Yo, bawain ini ya. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menuju tanah airku, Indonesia. Semoga dengan melantunkan atau menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita termasuk pelajar profil Pancasila yang mana kita harus mengabdi kepada negara kita. Paling tidak kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Lanjut, apakah kalian masih ingat pembelajaran kita yang kemarin? Apa? Apa? Iya, pintar. Sujud syahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang pemahaman kalian tentang sholat dan zikir. Oke anak-anak, sekarang Bu ini beri pertanyaan pemantik. Mengapa sih? Yang pertama, mengapa sholat dianggap sebagai tiang agama? Siapa yang tahu? Mengapa sholat dianggap sebagai tiang agama? Fabian? Karena itu kewajiban seorang muslim. Oke, terima kasih pintar. Kemudian, apakah manfaat zikir dalam kehidupan sehari-hari? Oke. Bisa menenangkan pikiran, meningkatkan konsentrasi dan ingat Allah. Oke, kita beri tepuk tangannya. Mengapa sih kita perlu menjaga kualitas sholat? Oke, Mas Galeh. Karena ibadah kita khusus dan penuh kehayakan. Oke, kita beri tepuk tangan. Apa yang kalian rasakan setelah kalian melaksanakan zikir? Oke, Zahra. Setelah berzikir, saya merasa tenang, bahagia, lega, dan fokus menjalani aktivitas sehari-hari. Oke, kita beri tepuk tangan. Jadi kalian sudah paham ya apa itu pentingnya sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu adalah menjadi kebutuhan kita. Kalian sudah melaksanakan sholat 5 waktu? Sudah melaksanakan zikir setelah sholat? Oke, nanti kita akan praktekkan bersama-sama. Nah, hari ini kesepakatan kita di kelas ini, kalian yang pertama harus menghargai pendapat satu sama lain. Nanti kalian akan berkelompok soalnya. Kemudian kalian harus menjaga fokus, jangan fokus kemana-mana. Kemudian harus berpartisipasi aktif selama proses pembelajaran. Bisa dipahami? Nah, oke. Itu kesepakatan kita. Itu kesepakatan kita ya, jangan sampai melanggar. Nah, hari ini untuk kalian agar lebih jelas tentang materi kita hari ini, Bu Yuni akan menampilkan menjelaskan sedikit tentang materi kita, yaitu sholat dan zikir. Tujuan pembelajaran kita hari ini, nak, kalian mampu memahami dan menjelaskan tujuan dan makna sholat dan zikir. Yang kedua, kalian mampu menunjukkan gerakan sholat, bagaimana gerakan sholat dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Kemudian kalian mampu mengidentifikasi manfaat sholat dan zikir dalam pengembangan karakter dan spiritual kalian. Kemudian kalian mampu berkolaborasi secara kelompok. Nanti akan Bu ini kelompokkan masing-masing untuk membuat proyek yang menggambarkan penerapan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dipahami, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Bu ini akan sampaikan materi sedikit, yaitu di platform kelas pintar. Sholat menurut Bayi Haki, kalian ini kan cepat ya. Sholat yaitu adalah tiang agama, maka barang siapa yang mendirikannya, maka sungguh ia telah mendirikan agama. Itu, dan barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh ia telah meninggalkan agama. Jadi sholat itu bagian dari Islam. Kalau tidak sholat berarti kita bukan seorang muslim. Itu tidak berarti menunjukkan kita bukan orang Islam gitu loh. Orang yang membedakan antara dia Islam atau tidak itu adalah sholatnya. Paham? Jadi kalau kalian tidak sholat berarti kalian bukan seorang muslim. Jadi sholat jangan pernah ditinggalkan. Kemudian makna zikir. Coba Ihsan dibaca. Zikir dimaknai dengan menyebut atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan zikir seseorang dapat mengaitkan diri atau mengkomunikasikan keadaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yes. Oleh karena itu zikir itu dapat menenangkan hati, maka berusahalah agar selalu berzikir kepada. Oke, karena dengan zikir bisa
menenangkan hati kita. Apabila kita merasa cemas, merasa bosan, merasa gundah, merasa sebel sama teman-teman kita, maka kita diusahakan untuk berzikir. Banyak sekali zikir, subhanallah itu bagian dari zikir, alhamdulillah bagian dari zikir, dan lain sebagainya. Itu materi kita tentang sholat dan zikir. Selanjutnya, Bu Yuni sudah membagikan kelompok berdasarkan hasil asesmen diagnostik kegiatan gaya belajar kalian yang sudah kalian kerjakan tadi malam, yang sudah Bu Yuni kirimkan via WhatsApp, yaitu berupa Google Form yang sudah kalian isi. Maka hasil yang Bu Yuni peroleh, kalian terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok yang pertama kelompok visual, kemudian audio visual atau auditori, dan terakhir adalah yang bersifat kinestetik. Yang kelompok pertama yaitu Dimas, Alam, Baleh, Reza, dan Erlangga. Kelompok yang kedua Angga, Fabian, Ihsan, dan kurang siapa ya? Damar, ya. Kemudian yang terakhir adalah Rosma, Safitri, Zahra, dan Naswa. Jelas ya? Silahkan kalian setelah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Bu Yuni akan bagikan kalian LKPD. Nah, yang kinestetik kalian praktek gerakan sholat, yang visual kalian membuat urutan gerakan sholat. Silahkan cari berbagai sumber belajar. Ada gambar-gambar. Nah, silahkan nanti kalian buat poster urutan-urutan gerakan sholat ya nak. Kalian sudah menyiapkan gunting, spidol, dan juga lem. Kemudian kelompok yang visual membuat poster, kalian membuat mind mapping. Yang kelompok audio visual, yang kelompok visual membuat poster berdasarkan sumber belajar kalian. Oke, silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Yuk, yang ini sudah berkumpul. Kemudian yang membuat poster sama yang praktek. Oke, kesepakatan kita berapa lama waktu yang kalian butuhkan untuk mengerjakan tugas? Berapa? 2 jam? Tidak. 15 menit sampai 20 menit cukup? Cukup. Oke, silahkan waktu dimulai 20 menit dari sekarang. Berkumpul ke kelompoknya masing-masing. Oke, kalian sudah selesai mengerjakan tugasnya? Alhamdulillah. Yuk, kita akan mempresentasikan hasil dari kelompok kalian masing-masing. Siapa yang mau mempresentasikan yang pertama? Yang praktek dulu, poster dulu, atau mapping dulu? Oke, siap. Apa ini? Praktek. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok kinestetik. Akan menentukan praktek. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok kinestetik. Urutan dan makna gerakan sholat. Kan niat untuk beribadah. Takbiratul ihram. Memulai sholat dengan mengagungkan Allah. 3. Berdiri, membaca Al-Fatihah sebagai pembuka sholat. 4. Ruku, menyatakan kerendahan di hadapan Allah. 5. Iktidal, mengakui kebesaran Allah. 6. Sujud, menyatakan kepatuhan dan pengambaan. 7. Duduk di antara sujud, memohon ampun mengingat Allah. 8. Sujud kedua, mengulangi penghambaan. 9. Tasyahud akhir, mengakui syahadat dan keesaan Allah. 10. Salam, menyebarkan kedamaian. Baik, kita beri tepuk tangan untuk kelompok. Sekian dari kelompok kami mempraktekkan gerakan sholat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual ingin mempresentasikan karya kerja kelompok kami, yaitu urutan gerakan sholat. Yang ketiga, presentasi. Alhamdulillah, berarti kesimpulan materi kita pada pembelajaran kita hari ini, kalau kita melakukan sholat dengan benar,